Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semua pada mata kuliah hadis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Pada pertemuan kedua materi yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang hadis tentang iman, Islam, ihsan dan sa'ah. Pada materi kemarin belum Bapak jelaskan hubungan atau korelasi dari ketiga atau keempat hal tersebut. Jadi pada pertemuan yang ketiga, materi yang kedua adalah penjelasan dari hadis yang sudah kita bahas kemarin, sekaligus juga tafsir penjelasan dari hadis itu. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa birusulihi wa biliqaihi wa tu'mina bil ba'si kemarin. Kemudian tentang Islam, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas sholata wa tu'addiyaz zakatal mafrudata wa tasuma ramadana. Kemudian tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sedangkan pertanyaan Jibril yang keempat kemarin tentang kapan kejadian tentang sa'ah, maka Nabi Muhammad hanya bisa menjelaskan tentang ciri-cirinya saja. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha iza walalatil amatu robbaha wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmu fil bunyan. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran, sumatala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu indaullaha ilmu sa'ah. Oke. Penjelasan sekarang ini kita jelaskan satu persatu, sekaligus penjelasan hubungan antara iman, Islam, ihsan, dan sa'ah. Oke. Kita mendapatkan penjelasan dari sekarang ataupun mungkin sesudahnya, bahwa yang disebut dengan iman adalah satu kepercayaan di dalam hati atau keyakinan, ya, di
di dalam hati bahwa Allahu Ahad, bahwa Allah itu adalah Esa. Keyakinan yang ada di dalam hati itu adalah merupakan pernyataan diri, pengakuan diri, ya, sebuah pengakuan di dalam hati bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali siapa? Kecuali Allah. Pengakuan yang ada di dalam hati itu membutuhkan satu pernyataan. Nah, pernyataannya itu adalah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernyataan itu adalah melalui ucapan lisan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Pengakuan di dalam hati, pernyataan di dalam oleh lisan. Kemudian pengakuan dan pernyataan itu perlu pembuktian. Nah, maka pembuktiannya adalah dengan perbuatan. Maka demikianlah yang Nabi menyatakan bahwa yang disebut dengan iman adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Jadi iman itu ada 3 tataran: pernyataan pengakuan di dalam hati, pernyataan oleh lisan, dan pembuktian oleh amal perbuatan. 3 unsur itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan saja. Jadi tidak cukup kita menyatakan iman kepada Allah itu hanya dalam bentuk pengakuan di dalam hati atau kepercayaan atau keyakinan, tetapi harus dilanjutkan dengan pernyataan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernyataan itu juga perlu adanya sebuah pembuktian, yaitu dengan amal perbuatan. Oke, kalau kita analogikan iman ini dengan kita mencintai seseorang, maka hampir sama mungkin, ya. Pernyataan, ya, cinta itu perlu pengakuan, kemudian perlu pernyataan, dan juga perlu pembuktian. Bohong besar mungkin kita mencintai seseorang hanya di dalam hati saja, tidak dinyatakan dengan ucapan, apalagi tidak ada pembuktiannya gitu. Maka besar kecilnya keimanan yang ada di dalam diri kita sama dengan besar kecilnya rasa cinta kita kepada seorang melalui 3 unsur itu. Oke, ya. Itulah apa? Itulah keimanan yang mempunyai 3 tataran. Tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Kayak kemarin bahwa keimanan ini adalah modal untuk bisa meraih kebahagiaan hidup gitu, dan keselamatan di akhirat nanti. Keimanan yang ada di dalam diri kita yang melalui pengakuan di dalam hati dan pernyataan
oleh lisan dan pembuktian melalui amal perbuatan, ini merupakan modal satu-satunya untuk meraih kebahagiaan hidup. Hanya dengan iman seseorang bisa hidup bahagia. Nah, itulah Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah dengan waktu, ya. Wal asri, demi waktu, demi masa. Oke, Allah kadang-kadang menyatakan waktu itu dengan berbagai istilah, ya. Ada istilah waktu itu dengan lafaz as-sa'ah, ya. Kemudian dengan al-asru itu dengan ajal itu juga masih menunjukkan tentang waktu. Hanya beda maknanya. Kalau as-sa'ah itu waktu yang sebentar, waktu yang sekejap. Maka Allah menggunakannya dengan kata as-sa'ah. Kalau al-ajal idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu adalah waktu yang terakhir, titi mangsa, ya, dalam bahasa Sundanya. Jadi kalau sudah datang titi mangsanya, maka tidak bisa diundurkan dan dimajukan waktu itu. Wala yakhiruna sa'ata wala yastaqdimun, walaupun hanya sekejap tuh. Jadi itu bedanya pengertian as-sa'ah dan al-ajal. Jadi ajal itu adalah waktu yang terakhir titi mangsa. Sedangkan al-asru adalah waktu yang panjang, waktu yang lama. Al-asru itu diartikan masa, atau dalam bahasa Indonesia itu dekade. Gitu. Waktu sepanjang hidup manusia. Jadi sepanjang hidup manusia itu adalah dikatakan al-asru. Jadi waktu yang panjang. Jadi Allah bersumpah dengan waktu yang dijalani oleh manusia selama hidupnya, gitu. Jadi kalau kita arti bebas dari wal asri, demi waktu yang dijalani oleh manusia selama hidupnya, gitu. Jadi arti bebasnya dari wal asri itu demi waktu yang lama yang dijalani selama manusia hidup. Wal asri innal insana lafi husrin. Manusia itu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Dengan kata lain, manusia dalam kerugian hidupnya. Ya. Tidak akan bisa meraih kebahagiaan, tidak akan bisa meraih keuntungan sepanjang hidup manusia itu. Arti bebasnya begitu. Wal innal insana lafi husrin. Jadi selamanya tidak akan bisa bahagia, rugi saja sepanjang hidupnya. Ini pernyataan Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang didasari kehidupannya itu adalah dengan keimanan. Nah, jadi iman ini adalah satu-satunya modal hidup untuk bisa meraih kebahagiaan. Oke, kita jelaskan seperti apa
Iman seperti apa yang bisa meraih kebahagiaan? Oke, kita iman kepada Allah terhadap apanya? Katakanlah yang pertama kita bahas adalah bahwa Allah itu mempunyai sifat. Sifat Allah yang Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran ataupun hadis adalah dengan Asmaul Husna-nya, ya, yang berapa? Yang 99 menurut perhitungan manusia. Oke, sebetulnya lebih dari 99. Jadi saking banyaknya itu, maka kita mensifatinya Asmaul Husna itu berapa? 99. Oke, katakanlah kita membahas satu sifat saja dari yang 99 itu. Katakanlah Allah mempunyai sifat basir, ya. Basir itu adalah melihat, ya. Bagi Allah adalah maha melihat, basir. Beda melihatnya Allah dengan melihatnya manusia. Tapi sama-sama melihat. Bedanya, kalau Allah itu basirnya itu tak terbatas, sedangkan basirnya manusia itu terbatas. Apa yang di balik dinding kita tidak bisa melihatnya. Apa yang akan terjadi besok kita tidak akan bisa melihatnya atau memperkirakannya. Maka Allah tidak terbatas, tidak seperti manusia terbatas penglihatannya itu oleh ruang dan waktu. Sedangkan Allah tidak terbatas penglihatannya oleh ruang dan waktu. Nah, karena Allah mempunyai sifat basir seperti itu, maka kita meyakini, mempercayai itu di dalam hati kita bahwa Allah tak terbatas melihatnya. Maka diistilahkan maha melihat. Gitu. Kalau kita yakin, percaya di dalam hati bahwa Allah itu basirnya itu tak terbatas, beda dengan manusia, gitu. Maka di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita bergaul, dan apa saja yang kita kerjakan, maka kita akan merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Di mana saja kita berada, apa saja yang sedang kita lakukan, dengan siapa saja kita bersama, maka kita merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau, merasa diperhatikan. Itu bahwa kita iman kepada Allah. Jadi dari iman kepada Allah terhadap basirnya, maka kita akan mengakibatkan rasa dipantau, rasa diperhatikan. Maka itulah makna daripada ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Nah, kalau seseorang berada di satu tempat tidak merasa diperhatikan, tidak merasa dipantau oleh Allah, maka ketika itu dia tidak beriman kepada Allah bahwa Allah itu adalah basir. Basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Oke. Jadi dari iman terhadap basirnya Allah melahirkan ihsan,
merasa diperhatikan, merasa dipantau. Kalau kita merasa dipantau oleh Allah, merasa diperhatikan, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang mengakibatkan Allah itu menjadi murka. Gitu. Karena kita merasa diperhatikan. Oke. Kalau begitu, dari rasa diperhatikan ini kita akan berada pada jalan yang benar. Kita selamanya akan taat sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan larangan Allah. Gitu. Kita akan melakukan sesuai dengan perintah Allah dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, dari ihsan ini mengakibatkan ketaatan, kepasrahan, kepatuhan. Gitu, kita berada pada jalan yang benar. Itulah apa? Islam. Jadi kita pasrah, taat gitu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah gitu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dari iman itu melahirkan ihsan, dari ihsan itu melahirkan apa? Melahirkan Islam, sebuah ketaatan, sebuah kepasrahan gitu. Kemudian kepasrahan dan ketaatan oleh kita itu, apa yang dilakukan oleh kita itu karena kita merasa apa? Merasa takut nanti akan satu waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu, yaitu apa? Hari kiamat. Itu itulah makna iman kepada hari kiamat. Itulah hubungan antara iman, Islam, ihsan, dan apa? Dan as-sa'ah. Gitu ya, korelasi yang kemarin ya dijelaskan oleh Nabi Muhammad atas pertanyaan malaikat Jibril itu gitu ya. Korelasi, sekali lagi, korelasi hubungan antara iman gitu karena keyakinan di dalam hati, kemudian dinyatakan oleh lisan dan dilakukan oleh amal perbuatan. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalum bil arkan. Kita baru membahas dari sifat Allah itu basir saja ya. Oke, jadi dari basir itu, nah nanti kalau seseorang itu sudah berada pada jalan yang benar, itu yaitu Islam ya gitu, karena dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dipantau. Itulah apa? Ihsan. Kenapa seorang itu merasa dipantau? Karena dia percaya, iman bahwa Allah itu basir, dan basirnya Allah itu tak terbatas ya. Jadi dari iman melahirkan, dibalik lagi ya, dari iman melahirkan ihsan, dari ihsan melahirkan Islam. Kemudian gitu, kalau seorang itu sudah berada pada jalan yang benar, dia tidak berani melakukan kesalahan karena merasa dipantau oleh Allah. Nah, maka hati seseorang yang berbuat benar, yang berbuat baik itu akan merasa apa? Akan merasa tentram, akan merasa damai. Gitu. Kenapa damai? Karena perbuatannya itu
sesuai dengan fitrah dirinya. Jadi ketika kita berbuat benar, maka hati itu menjadi tentram. Kenapa tentram? Karena fitrah Allah yang ada di dalam, sesuai dengan fitrah Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, maka kalau hati sudah tentram, maka akibat akhirnya apa? Kebahagiaan yang hakiki. Itu kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Kalau kita balik, kalau seseorang berada pada jalan yang salah, gitu ya, katakanlah berbuat salah, berbuat zolim, menganiaya diri sendiri atau perbuatan salah yang lainnya, maka perbuatan salah yang telah dia lakukan itu tidak sesuai dengan fitrah Allah yang ada di dalam dirinya, maka akan menjadi resah gitu ya. Ketika seorang itu resah gitu, maka dia akan menutupi perbuatan salahnya itu dengan apa? Dengan bohong. Jadi bohong adalah usaha untuk menutupi perbuatan salah. Kenapa ditutupi? Karena tidak sesuai dengan fitrah yang ada di dalam dirinya. Gitu. Maka dia malu diketahui oleh orang. Maka oleh karena itu dia berbuat bohong. Nah, itu. Maka apabila seorang sudah berbuat salah, pasti berbuat bohong. Kemudian hatinya menjadi apa? Menjadi resah, gelisah. Maka seseorang itu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Akibatnya adalah apa? Kenalangsaan dirinya. Keprihatinan dirinya. Itulah perbuatan dosa yang sudah dia lakukan, tidak bisa mencapai kebahagiaan hidup, dan dia akan merasa takut terus untuk untuk dipertanggungjawabkan di hari kiamat gitu. Oke, inilah hubungan antara iman, Islam, ihsan, dan sa'ah gitu. Pembahasan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial ya, yang janjinya kita membahas sekarang ini, tapi kita belum bahas tentang hubungan antara 4H yang tadi itu. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.